hilir. Hari ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Saya, Desi Luciana dari SMP 1 Tanah Putih Tanjung Melawan, dan teman saya, Desi Fitriani dari SMA Negeri 1 Tanah Putih sebagai coach. dan teman saya lagi, Saya Lisda Ika Wayu Niningsi dari SMA Negeri 1 Tanah Putih sebagai coaching. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lisda. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Bu Lisda? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu juga Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Lisda. Oke Bu Lisda, kemarin Ibu mengabarkan kepada saya kalau Ibu mau melakukan coaching dengan Bu Desi Fitriani ya Bu ya? Iya betul Ibu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching kali ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada Ibu tentang pengamatan yang akan saya lakukan sebagai observer. Saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian observasi ya Bu ya. Ya, Ibu. Saya ingin melihat Ibu bagaimana Ibu menerapkan paradigma dalam coaching yang sebagaimana kita ketahui bersama. Paradigma coaching itu ada beberapa. Yang pertama, fokus kepada coaching, memberikan kesadaran diri yang kuat, terus bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak, serta membantu coaching melihat peluang-peluang baru yang ada pada dirinya. Baik Ibu. Nanti juga saya juga mau melihat bagaimana terlaksananya alur pada coaching yang sesuai dengan alur tirta. Ada nggak alur tirtanya atau tidak ya Bu ya? Baik Ibu. Jadi bagaimana nanti Ibu memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada diri coaching. Baik. Dan juga saya akan melihat posisi atau potensi Ibu dalam hal kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu ya? Iya baik Bu, betul. Oke Bu, sebelum saya melakukan coaching, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait proses coaching yang Ibu lakukan ya Bu ya. Iya. Saya mau menanyakan yang pertama, menanyakan kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan apa Ibu? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kesadaran penuh, juga selain itu mendengarkan dengan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Ibu, berarti ada 3 kompetensi ya Bu ya yang mau Ibu ajukan. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi dari pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Nah, itu saja Ibu. Kira-kira indikator ketercapaian kompetensi yang ingin dikembangkan seperti apa Ibu? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach saya bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya, serta bisa saya menggali potensi yang ada pada dirinya tersebut Ibu. Baik Ibu, dalam coaching nanti saya akan melakukan observasi, bertindak sebagai observer. Silakan Ibu melakukan alur yang sudah Ibu terapkan dalam coaching ya Bu ya. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Insya Allah Ibu. Setelah proses coaching nanti berakhir, kita kembali ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Saya akan melakukan refleksi terhadap coaching Ibu yang Ibu lakukan. Bagaimana Ibu? Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya. Atas bantuan dan penjelasannya. Oke. Assalamualaikum Ibu Desi Fitriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lisda, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Gimana juga dengan kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kami mulai coachingnya ya Bu ya. Iya, lanjut Ibu ya. Baik. Kemarin Ibu menghubungi saya ya Bu ya. Kira-kira ada masalah apa ya Bu dengan Ibu? Kemarin itu saya menghubungi Ibu karena saya ingin menyampaikan sesak yang ada di hati saya, masalah jam mengajar saya itu terlalu tidak
sesuai lah menurut saya kira-kira itu. Kira-kira apa yang tidak sesuai dari jam pelajaran yang Ibu hadapi sekarang ini? Karena pada hari saya masuk itu penuh, jadi waktu istirahat itu tidak ada. Saya 9 jam masuk 2 jam di kelas ini, kelas 10, lanjut di kelas 11 2 jamnya lagi, setelah itu istirahat 15 menit masuk lagi di kelas 12, jadi ujung ke ujung Bu. Berarti Ibu melaksanakan pembelajaran langsung ke setiap kelas sehingga tidak ada jeda Iya, untuk setiap jam pembelajaran Iya. Ibu di hari itu. iya Ibu. Menurut Ibu, apakah pembelajaran Ibu sudah memasuki pada hal-hal kompetensi yang Ibu lakukan selama ini? Kalau saya Ibu, memang saya dalam proses mengajar di sekolah itu dengan topoksi saya, tapi dengan banyaknya jam seperti ini membuat saya agak apa namanya, agak berat. Mengapa agak berat? Kalau kelas 10 saja saya masuk mungkin nggak masalah. Pada saat hari itu mungkin saya harus membaca 3 modul, kelas 10, 11, 12, itu yang membuat berat bagi saya. Apa yang Ibu lakukan selain membacakan modul di kelas-kelas itu? Ya, tentu saya dalam proses belajar mengajar di kelas saya kan butuh waktu juga penyampaian materi kepada anak karena kita beda kelas. Jadi ya mau saya bilang ke wakil kurikulum menghadap, cuman nggak enak bagi saya Bu, karena kan dia sudah memberikan tugas kepada saya dan dia mempercayakan saya bahwa saya bisa. Tapi di sisi lain hati saya tidak bisa menerima gitu Bu. Lalu apa rencana Ibu untuk selanjutnya kepada kelas-kelas Ibu ini? Ya mungkin saya akan belajar Ibu untuk ya sesuai dengan tupoksi saya, terima apa yang diberikan secara profesional. Terima yang seperti apa menurut Ibu untuk yang profesional itu? Saya akan mengajar ya sesuai dengan profesional saya, apapun yang diberikan, apapun tanggung jawab yang diberikan pada saya harus bisa melakukan itu walaupun berat. Insya Allah mungkin kedepannya mungkin tidak ada lagi hambatan, mungkin seiring berjalannya waktu saya mungkin sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Apa hambatan yang menurut Ibu dapatkan itu? Salah satunya mungkin waktu untuk istirahat itu tidak ada, karena kan 2 jam langsung bel masuk, ganti lagi masuk di kelas lain, yaitu saya akan coba dengan hati terbuka lah Bu, menerima dengan lapang dada. Baik, Ibu akan coba menerima dengan hati terbuka, dengan lapang dada. Bagaimana dengan murid-murid Ibu dengan melihat kondisi jamnya yang pada ya di saat Ibu mungkin kelelahan, apakah mereka melihat hal tersebut? Apakah ada rencana Ibu terhadap mereka? Saya akan selalu menunjukkan sebagai guru yang profesional, apalagi yang saya dapatkan dari CGP itu kan banyak Ibu. Jadi dari modul 1 sampai modul 2.3 ini udah banyak pelajaran yang saya terima dan mungkin akan saya terapkan di sekolah bersama murid-murid saya. Wah, saya senang sekali mendengarnya Ibu. Lantas Ibu akan menerapkannya bersama murid-murid kita ya Bu? Insya Allah Ibu. Iya. Lantas apakah Ibu akan bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk Saya hal ini? Ya, saya akan berusaha bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru-guru yang CGP yang ada di sekolah, dan juga mungkin siswa juga akan ikut berperan aktif, insya Allah. Saya sangat senang sekali mendengarnya Ibu. Berarti Ibu sudah membuka diri bersama teman-teman dan siswa bersama-sama untuk menghadapi situasi yang Ibu jam-jam penuh yang Ibu hadapi sekarang ini di kelas ya Bu ya. Dan Ibu akan terus mencoba profesional dan menerima apa adanya sesuai dengan tupoksi Ibu. Terima kasih Ibu Ceci, Ibu Desi Fitriani atas waktunya
kemudian kita bisa sama-sama sharing ya Bu ya dengan kondisi pembelajaran yang Ibu hadapi sekarang ini. Semoga kedepannya Ibu bisa melanjutkan apa pembicaraan kita sekarang ya Bu ya. Saya tunggu ya Bu ceritanya ya Bu dan Iya, evaluasinya. Iya Ibu, terima kasih Ibu atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Ya, terima kasih banyak, sama-sama Ibu. Ya. Oke. Halo Bu Lisda, Halo Bu Desi. bagaimana Ibu coachingnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu dan lancar sekali Bu. Iya, selama proses coaching memang saya lihat berjalan dengan lancar. Tadi saya juga telah melakukan observasi atas coaching yang Ibu lakukan. Yang pertama kita melaksanakan refleksi terlebih dahulu terkait proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Desi Fitriani ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan ketika coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang telah kita bahas sebelumnya pada proses pra observasi tadi? Apakah menurut Ibu sudah tercapai? Baik Ibu, menurut saya ketercapaian indikator yang sudah saya lakukan tadi, saya berusaha mengikuti alur cerita yang disampaikan oleh Ibu Desi Fitriani. Alur ceritanya sudah terlihat mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi hingga ke tanggung jawab beliau. Sehingga dalam proses tersebut Ibu Desi Fitriani bisa menggali potensi yang ada pada dirinya dan dapat menyelesaikannya Bu. Oke Ibu, tadi pun saya telah mengobservasi bahwa alur cerita sudah terlihat. Dalam coaching tadi Ibu sudah melewatinya. Terima kasih Ibu. Oke Ibu, kira-kira kedepannya kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ingin mengembangkan kehadiran penuh, yaitu present dengan lebih maksimal lagi Bu. Dan saya pun akan lebih fokus kepada coaching, sehingga saya bisa melaksanakan coaching bersama coach ini lebih baik lagi ke depannya Bu. Oh, iya Ibu, mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya saya bisa berkolaborasi dengan Ibu untuk melaksanakan observasi dalam coaching yang kita lakukan. Oke Ibu. Tentu Ibu, saya akan menunggu kolaborasi kita bersama Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Desi. Sama-sama.